warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma Perguruan Tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Dosen Production. Kali ini melanjutkan konten sebelumnya tentang jenjang akademik dosen dari asisten ahli sampai ke guru besar atau profesor. Kali ini Mas Dosen akan menampilkan konten tentang pengangkatan pertama jabatan akademik asisten ahli. Jadi bagi para dosen muda, untuk menduduki jabatan akademik asisten ahli ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kualifikasi pendidikan. Jadi untuk menjadi dosen muda, diangkat menjadi dosen itu harus berkualifikasi ijazah S2 yang angka kreditnya dihitung 150 angka kredit. Kemudian harus ada tambahan kredit 10 angka kredit, itu yang diperoleh dari publikasi di jurnal nasional. Jadi hasil penelitian luarnya publikasi di jurnal nasional itu dijadikan tambahan angka kredit. Kemudian ada syarat khusus. Syarat khususnya apa? Syarat khususnya adalah dosen muda diharuskan menerbitkan hasil penelitian di jurnal yang terakreditasi, baik itu Sinta 3, 4, 5, atau 6, atau yang jurnal yang belum punya peringkat tetapi harus sebagai penulis pertama. Jadi para adik-adik dosen muda untuk menjadi atau memperoleh jabatan akademik asisten ahli harus berkualifikasi S2, kemudian mempunyai jurnal yang terbit di jurnal terakreditasi Sinta 3, 4, 5, dan 6 atau di luar peringkat tapi tetap sebagai penulis pertama. Kemudian unsur-unsur utama dan unsur penunjang yang harus dipenuhi para dosen muda untuk mendapatkan jabatan akademik asisten ahli. Yang pertama itu unsur utamanya terdiri dari pelaksanaan pendidikan, yaitu tadi ijazah S2 dengan angka kreditnya 150, itu 55% dari akumulasi semua angka kredit yang disyaratkan untuk mendapat jabatan akademik asisten ahli. Kemudian pelaksanaan penelitian itu 25%, yaitu berupa artikel yang terbit di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, 4, 5, dan 6 tadi. Dan kemudian melaksanakan pengabdian masyarakat, ini mengcover 10% dari akumulasi semua angka kredit. Selain unsur utama yang ketiga tadi, yaitu pendidikan, kemudian pelaksanaan penelitian, dan kemudian pengabdian yang merupakan tridharma, itu kita juga harus melengkapi dengan unsur penunjang. Jadi unsur penunjang ini mengcover 10% dari keseluruhan akumulasi KUM yang harus dipenuhi untuk mendapat jabatan akademik asisten ahli. Unsur penunjang bisa diperoleh misalnya para dosen muda menjadi anggota asosiasi profesi. Misalnya adik-adik dosen muda menjadi panitia kegiatan akademik level universitas baik nasional maupun internasional. Kemudian mungkin adik-adik dosen muda menjadi anggota delegasi perwakilan nasional dalam kancah atau event perlombaan atau kompetisi di tingkat internasional. Itu bisa menjadi unsur penunjang yang bisa kita gunakan untuk mengurus jabatan akademik asisten ahli. Jadi untuk mendapat jabatan akademik asisten ahli, yang pertama kita berkualifikasi S2, kemudian kita melakukan penelitian dengan luarannya berupa jurnal terakreditasi Sinta 3, 4, 5, atau 6 sebagai penulis pertama, dan juga melaksanakan pengabdian, dan yang selanjutnya adalah unsur penunjang sebagai anggota asosiasi profesi atau sebagai panitia dalam kegiatan akademik atau sebagai delegasi dan sebagainya. Itu kita bisa gunakan sebagai unsur penunjang, unsur tambahan untuk mendapatkan gelar jabatan akademik asisten ahli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi para dosen-dosen muda yang baru akan mengurus pengangkatan pertama jabatan akademik sebagai asisten ahli, jabatan fungsional asisten ahli. Terima kasih, salam sehat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.